Kalau dia berkata saya lihat, yang ngambil saya siapa, yang mendidik saya siapa, kelakuan mereka seperti apa. Mereka terlalu jahat dengan kita. Dengan terjadinya masalah begini aja, banyak perkataan yang mereka bohong. Ibu Butet pernah mendoakan mereka? Tidak, biar Allah yang balas. Allah Maha is the best, tahu, Maha baik, biar Allah yang balas semuanya. Mereka ini sudah melapor, atau Ibu Vivi ya, melapor ke Mabes Polri. Dari Polri keluar SP3. Kaji ulang tuh SP3 yang lalu. Karena saya kira, saya nggak masuk di akal sehat saya, kok bisa keluar SP3? Itu yang juga harus diinvestigasi oleh Komnas HAM sekarang. Komnas HAM juga bisa menginvestigasi bisa. SP3 Apa dari Polri itu? Iya dong, persoalkan itu kan. Termasuk bisa ke institusi yang lebih tinggi, misalnya presiden. Ke presiden. Nah, seperti itu, sebagai atasan dari kepolisian. Maaf Pak, kalau ada apa-apanya sama mami saya mau nguburkan dia di mana? Sobat Madilog, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya baca ulang buku 3 Macan Safari ini, ada sesuatu yang menurut saya merupakan misteri. Di dalam buku ini, baik itu Jansen, Frans, ataupun Tony, 3 bersaudara putra dari Hadi Manansang yang merupakan pemilik Taman Safari Indonesia, plus juga Oriental Circus Indonesia, bercerita cukup panjang lebar tentang koleksi satwa mereka. Panda datang dari negara A, harimau didatangkan dari negara B, C ditangkap dengan cara seperti apa, hewan D dikembangbiakan dengan metode apa. Panjang sekali lukisan tentang satwa-satwa itu. Namun entah mengapa, bisa dikatakan tidak ada satu halaman pun dari buku ini yang berkisah tentang para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Ketiadaan kisah tentang para pemain sirkus itu yang saya sebut sebagai sebuah misteri jelas menjadi alasan bagi publik untuk bertanya-tanya. Kenapa terkesan paling tidak nama-nama pemain sirkus ataupun identitas mereka disembunyikan sedemikian rupa. Apakah disembunyikan demi kepentingan para pemain sirkus itu sendiri? Ataukah semata-mata demi kemanfaatan para pemilik Oriental Circus Indonesia? Sayangnya tidak terjawab. Namun Sobat Madilog, pada perbincangan kali ini saya ingin mengingatkan kita semua pada sebuah peribahasa. Bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang Inggris mengenal istilah like father, like son. Peribahasa semacam ini adalah sebuah lukisan sederhana tentang betapa anak beranak seorang ibu dan kemudian putri kesayangannya sama-sama menjadi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. 2 anak beranak itu adalah Ibu Butet. Iya, betul. Debbie, selaku putri Ibu Butet. Dan juga teman diskusi kita ada Bang Taufan Damanik yang merupakan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia periode 2017 hingga 2022. Saya mulai dulu ya ke Debbie, Bu Butet, Bang Taufan, terima kasih sudah datang di Madilog. Bagaimana Debbie bisa tahu bahwa ibu yang duduk di samping Debbie ini, yang bernama Ibu Butet ini adalah ibu dari Debbie? Dulu saya semasa masih kecil, M2, Om Fran itu sering berbicara kepada saya kalau orang tua saya, mami saya itu juga pemain sirkus. Dan disebut namanya? Disebut Butet. Diperlihatkan fotonya? Tidak. Cuman saya tahu namanya Butet. Kalau dikatakan bahwa Om Frans memberitahu bahwa nama mamimu adalah Butet, berarti waktu itu Debbie sudah cukup besar ya, sudah bisa diajak berbincang-bincang saya bayangkan. Iya sekitar, soalnya kan dulu dia tuh suka ngajak kita kayak lari pagi gitu loh. Kalau pagi-pagi sebelum latihan. Katanya mah ngelemesin kaki ya. Itu. Nah dia juga suka cerita. Lo harus pinter lo kayak mamamu gitu. Aku dari situ masih kecil kayak berpikir ya, mamaku siapa? Karena kita semua di sini tidak punya siapa-siapa. Selain yang kita kenal itu ya M1, M2, M3, yaitu.
pemilik taman safari itu gitu. Kapan pertama kali bertemu dengan Mami? Sapaannya Mami? Iya. Mami atau Mama? Mami. Mami. Kapan pertama kali bertemu dengan Mami? Umur 16 tahun ya Mia. Iya. Pas sirkus main di Magetan. Waktu itu Ibu Butet pada usia Debbie ke-16 itu apa yang terjadi sehingga akhirnya terjadi pertemuan antara Ibu Butet dengan Debbie? Saya pas di Malang. Lagi di Malang? Di Malang saya masih kerja. Saya pas di Malang. Terus saya dikasih tahu sama salah satu rekan oriental sirkus, mantan oriental sirkus ya. Ted, ini anak lu sekarang sudah di sirkus, kata kita. Loh, di sirkus apa? Iya, ada di sirkus. Debbie itu ada di sirkus, katanya. Saya langsung dari Malang ke Magetan. Terus saya terus gimana ya? Aku mau ketemu, saya bilang. Terus gitu, sebentar, kata. Nah, dianu dulu. Saya tidak ngerti waktu itu Debbie keluar dengan sama temannya ya. Iya. Tapi itu pun Pemain sirkus juga. Pemain sirkus yang masih generasi sama Debbie itu. Tapi nggak bisa lama-lama ya, katanya. Setengah jam ya, sebentar. Iya. Karena nggak boleh, katanya. Ya nggak apa-apa. Jadi diizinkan Debbie keluar bertemu dengan Ibu Enggak, Butet? ngumpet-ngumpet. Oh, saya. sembunyi-sembunyi. Bukan saya izin dari bos buka, tapi Oke. sembunyi-sembunyi. Oke. Tapi nggak lama-lama ya. Iya, udah nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan itu jangan lama-lama ya? Ya, Ya saya, Ini soalnya Debbie kan nih. saya takut pas itu. Terus saya sama teman saya itu, dia itu ya sama pemain sirkus juga. Namanya tuh Eko. Oke, lalu Bu ketemu di luar tenda ini? iya, di luar tenda. Saya di situ, saya kaget. Oh, sudah besar saya. Tapi ini hanya, ya diam aja lihat saya. Hanya memperhatikan dari bawah, dari atas. Tante, katanya. Tante? Dia bilang, tante, saya gini. Oh, iya. Saya nggak bisa ngomong. Ya, saya menyadari, saya tidak dari kecil sama dia ya. Jadi saya pikir, ya, oh iya. Ibu Butet sejak ke Debbie kecil tidak pernah membersamai, tapi masih ingat tidak ketika Ibu Butet bersalin melahirkan Debbie di mana? Oh, saya ingat. Pada waktu itu saya melahirkan di Bandung. Sirkus main di Bandung. Itu saya dianterin sama mantan Oci juga. Ya. Sri namanya. Dia Oriental nganterin- Sirkus Indonesia disingkat OCI, ada pemain sirkus di situ, Sri Ada. namanya. Dia yang nganterin saya, Sri. Terus itu dia bilang, ini mau melahirkan ini katanya. Saya pada itu udah sakit. Ini mau melahirkan ini katanya. Oh teman. Akhirnya saya dibawa sama Sri itu. Saya agak kurang tahu sama satu karyawan gitu. Saya kurang tahu. Dianterin saya ke rumah sakit. Dan pada waktu itu saya di rumah sakit saya melahirkan. Diantar oleh pihak Sri Oriental ini. Sirkus? Iya, Sri nih, Sri itu apa? pemain sirkus. Maksud saya manajemennya? Oh, Atau bukan. 3 macan itu? Entah Bukan. Jansen, Franz, atau Tommy? Bukan. Dia pemain sama-sama saya. Sama-sama pemain? Sama-sama saya. Diantar ke Iya, rumah sakit? rumah sakit. Saya kurang tahu ada satu karyawan itu supir apa saya nggak tahu ya. Pokoknya terlalu banyak karyawan saya nggak tahu supir. Pokoknya dianterin. Masih ingat tidak rumah sakit apa Ibu Butet? Immanuel. Saya Rumah di sakit Bandung. Immanuel. Tahun berapa itu? Itu tahun 90. Tahun 90. Iya. Oke. Lalu Saya di situ melahirkan. Saya melahirkan, saya sudah tidak melihat Debbie lagi. setelah bersalin, Iya. Debbie dipisah. Dipisah. Langsung Debbie dibawa duluan pulang. Tahu dari mana Ibu bahwa Debbie dibawa duluan pulang? Sementara Itu- Ibu kan di rumah sakit. Yang ngambil itu istrinya Jansen. Dan yang menemani pemain oriental sirkus juga. Yang memberi nama Debbie siapa? Saya. Karena pada saat itu, di kamar itu, Deborah. Oh, Ibu pada saat bersalin memberi nama putri Di kamar Ibu, ruangan Deborah. Jadi Oh, nama ruangan Deborah. iya, kamar itu Deborah. Jadi saya kasih nama Deborah. Saya kasih nama Deborah Suandi. Kenapa Suandinya itu nama karyawan sirkusnya itu? Ayah dari Debbie. Debbie. Itu nama belakangnya saya kasih. Hmm. Saya tidak tahu, spontanitas saya kasih gitu aja. Pada hari itu saya kasih Deborah Suandi, bagus nama ini. Saya suka. Ya, Akhirnya saya saya dengar kasih. juga bagus. Akhirnya saya kasih. Saya nggak ngerti, mungkin itu jalannya Allah ya. Ya ternyata kejadian seperti ini. Yang dituduh macam-macam ini saya tidak mau tahu, saya tidak mau permasalahkan. Setelah bersalin, Ibu berarti kembali ke Ke sirkus. Tenda Dan saya sirkus. waktu asli murni saya melahirkan. Bukan karena saya apa sakit apa kontrak gimana. Enggak, saya murni itu melahirkan. Kalau saya mundur, Bu, selama Ibu mengandung, Ibu masih main sirkus tidak? Atau di cuti
Tidak, saya masih main sirkus. Dan itu boleh, pasangan saya waktu itu main balet tali sama Vivi. Yang datang ke sini, itu pasangan saya. Tapi saya bayangkan ketika kehamilan ibu semakin besar, ibu tidak diperkenankan iya, main itu sirkus, kan? Saya waktu berjalannya, mungkin sekitar 8 bulan apa gimana, saya baru stop tidak main sirkus. Tapi pada waktu itu saya main sirkus. Itu Vivi, ada lagi satu mantan ex Oci yang di Dompu juga, itu juga mainnya sama saya. Papan loncat, saya paling bawah nangkep. Dalam kondisi hamil? Kondisi hamil. Memang ibu ingin tetap bermain ketika hamil atau? Tidak. Bagaimana saya punya pikiran untuk tetap bermain? Saya tidak ada pikiran gitu sama sekali. Dan memang tidak diatur untuk kesini-kesini, jadi saya tetap disuruh ya menetap di situ. Makanya saya tetap menjalankan main itu. Kalau memang saya tidak boleh bermain, kan mesti di-stopkan saja. Kenapa tidak di-stopkan pada saat itu? Sobat Madilog, saya sudah berbincang dengan Ibu Butet cukup panjang pada episode sebelumnya terkait dengan lika-liku beliau sejak bergabung di Oci dan menjadi pemain di sana. Hari ini kita akan fokus pada pertalian antara Ibu Butet dengan putri beliau, yaitu Debbie. Lantas, setelah ibu bersalin, Debbie langsung dibawa oleh istri? Jansen. Dibawa kemana? Dibawa ke Jakarta. Tahu dari mana ibu bahwa Debbie dibawa ke Jakarta? Ya bilangnya ke Jakarta, dan saya juga dengar dari anak-anak situ, anak kamu dibawa ke Jakarta. Ternyata di Pondok Indah itu anak saya, Debbie. Ada di Pondok Indah. Sementara ibu selesai dari rumah sakit Immanuel kembali ke sirkus. Ke sirkus lagi. Cuman memang pada saat itu saya tidak langsung main. Disuruh istirahat. Mungkin sekitar selang 2 mingguan mungkin ya, biar saya istirahat dulu. Dan pada saat itu di sirkus Jansen suruh istirahat dulu. Saya istirahat memang. Jadi saya bantu-bantu jaga aja itu. Jadi setelah itu saya main lagi. Ibu Butet pernah bilang ke manajemen bahwa saya ingin bertemu dengan putri saya. Saya tidak pernah bilang. Kenapa tidak pernah bilang? Karena saya pikir, saya nggak tahu manajemen situ siapa. Tidak ibu bisa bicara dengan entah itu sesama karyawan. Oh tidak, cuma saya bilang sama teman-teman aja. Anak saya di Jakarta gimana ya, saya hanya bilang gitu aja. Karena saya tertekan, saya tidak berani apa-apa dalam keadaan seperti itu ya, saya tidak berani gitu. Ke M1, M2, M3? Oh tidak, saya tidak ada. M1, M2, M3 tidak ini pernah, nama saya tidak pernah berbicara hal call sign? Iya, tidak pernah. Tidak pernah? Sama sekali tidak pernah. Jadi baru 16 tahun kemudian lah? 2 tahun. Pada usia Debbie sekitar setahun lebih, 2 tahun gitu, saya sirkus pada itu main di Jakarta. Itu saya baru bisa datang ke Pondok Indah. Karena di Pondok Indah itu kan memang tempat base camp-nya kita. Kalau kita main di Jakarta, itu kita pasti pulang ke Pondok Indah itu. Pulang, kalau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Di situ saya baru melihat Debbie. Dari mana Ibu Butet yakin bahwa itu adalah Debbie? Karena ada susternya. Dan bersama anak-anak yang lain, bayi-bayi yang lain, langsung saya ke atas. Dan juga terus ada pembantu juga di Pondok Indah itu, anak kamu di atas tuh Butet. Anak-anak lain itu bayi juga atau? Bayi. Jadi di rumah itu ada satu ruangan yang isinya adalah sejumlah bayi. Iya, ini Debbie. Salah satunya Debbie. Debbie. Di situ, mana Debbie? Akhirnya saya lihat Debbie. Saya lihat, terus tapi dia tidak mau sama saya, dia nangis. Karena di situ kalau berisik, dimarahin lah suster itu. Jangan berisik, Jadi saya gitu. Terus saya sudah bingung, akhirnya saya agak menjauh. Jadi saya lihat dari jauh. Debbie ingat tidak momen ketika umur 2 tahun didatangi oleh mami itu? Tidak ingat? Tidak. Tapi pada usia 16 tahun baru tahu, oke, ini ada seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai mami saya, tapi disapa dengan tante. Teman-teman Debbie yang sama-sama bayi itu, akhirnya mereka juga menjadi pemain sirkus? Jadi pemain sirkus semua. Mereka bertemu dengan orang tua mereka tidak? Tidak. Tidak ada. Ada satu masa memang pas itu yang Vivi itu laporan ke Komnas HAM yang 97 itu, ada beberapa anak yang dibawa kembali sama orang tuanya. Dan ada juga yang tidak. Dari usia 0 sampai 16 tahun, Debbie bersekolah? Sekolah. Jadi kita tuh kita karena kasus itu ya Pak. Kasus apa itu? Ya itu,
Vivi itu laporan. Laporan Ibu Vivi ke Komnas HAM. Betul. Itu kita jadi sekolah. Tapi sekolah 1 minggu sekali. Terus kita datang ke sekolah itu pada saat ujian naik kelas sama kelulusan. Masih ingat tidak sekolah apa yang didatangi hanya sekali itu? SD Ciberem. SD Ciberem? Iya, di situ. Berarti saya bayangkan Debbie punya surat kelulusan dari SD Ciberem? Iya, jadi saya tuh punya, nggak tahu. Saya lulus enggaknya saya nggak tahu, Pak. Pokoknya datang ke sana? Pokoknya saya datang, terus nanti kalau ujian, saya dikasih contekan sama gurunya. Terus saya tempel di sini, di paha. Cuman saya diingatkan, tidak boleh sampai ketahuan guru yang berputar-putar itu loh di ini. Oh, aku gini. Oh iya, saya gini. Ya saya ngikutin aja apa omongan gurunya itu. Tapi ya saya yang ngisi itu saya nggak berpikir sama sekali. Debbie, maaf ya. Yang saya pahami bersekolah itu adalah masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Misalnya dari jam 7 sampai jam 12. Ada gurunya, ada wali kelasnya, ada teman sekelasnya. Bawa PR ke rumah, itu Debbie jalani tidak? Enggak. Situasi begitu? Tidak. Tapi ke sekolah hanya untuk ujian? Iya, sama kalau seminggu sekali tuh, ya kita ngikut mata pelajaran gitu, tapi ya nggak tahu, Pak. Masih ingat tidak apa yang dipelajari seminggu sekali itu? Ya kadang matematika, kadang, tapi ya saya nggak nulis, saya kan nggak tahu. Jadi saya di kelas diem aja. Ada satu lagi, satu umuran sama saya, namanya Johan. Aku kalau ke sekolah pasti bareng dia. Johan ini juga anak dari Rumah Pondok Indah, pemain sirkus juga. Sama. Ini kelas khusus anak-anak pemain sirkus? Campur dengan yang lain. Jadi ya saya sama dia kan pasti duduk berdua. Ya udah kita diem aja. Guru mau ngomong ya kita dengerin. Tapi nggak nyambung? Nggak nyambung, Pak. Kadang aku ya tanya sama dia, lu tahu nggak? Ya nggak tahu. Ya udah didengerin aja. Disuruh nulis, ya nulis, Pak. Tapi apa yang mereka omongin, maksudnya apa yang mereka, ini apa pelajaran, saya nggak tahu. Oke, karena tadi Dewi sebut-sebut Komnas HAM ya, berarti sudah ada Ibu Vivi yang buat laporan ke Komnas HAM tahun 97. Sehingga saya di tahun 97 itu akhirnya keluar rekomendasi tuh Bang. Rekomendasi dari Komnas HAM. Bang Taufan bisa cerita tidak? Komnas HAM itu mengeluarkan rekomendasi sebatas menyimak keterangan begini, atau melakukan investigasi, atau seperti apa? Kalau setelah Undang-Undang 99 tentu berbeda ya. Mereka melapor sebelum ada undang-undang itu. Masih kepres kan itu. Masih kepres. Kemudian juga kelembagaannya kan belum sekuat setelah tahun 2012. Setelah undang-undang baru aja, Undang-Undang 39 tahun 99, itu kelembagaannya juga masih seperti yang dulu. Komisioner datang mungkin sebulan sekali hanya untuk rapat begitu. Baru tahun 2012 sampai sekarang baru komisioner itu rutin kan di kantor, punya staf yang banyak untuk mengerjakan suatu. Tapi kalau berdasarkan yang sekarang, memang mestinya dia tidak hanya sekedar menerima pengaduan. Apalagi kasusnya kan sangat berat ini. Menurut Abang sangat berat ini? Oh iya. Oke, nanti saya ingin cari tahu kenapa ini terkategorikan sebagai sangat berat gitu. Ada pelanggaran berat, tapi kondisi itu sangat berat. Tapi sekali lagi, kembali terkait dengan proses keluarnya rekomendasi dari Komnas HAM, itu prosedurnya bagaimana? Investigasinya seperti apa? Harusnya ada investigasi, dibentuk tim untuk melakukan investigasi. Setelah itu kemudian dikeluarkan rekomendasi. Nah, setelah rekomendasi, juga ada yang namanya pemantauan hasil rekomendasi. Apakah dijalankan atau tidak rekomendasi itu. Kalau perkiraan Bang Taufan, rekomendasi Komnas HAM tahun 97 itu ada investigasi tidak? Saya kira nggak ada. Jadi? Juga tidak terlalu, saya agak kaget ya. Apalagi kan itu, komisioner yang menangani kan seorang profesor ahli hukum. Kenapa kok rekomendasinya pendekatan kekeluargaan? Harusnya Profesor kan Muladi. Gitu. Kan dia ahli hukum pidana, mestinya harusnya ini pendekatannya pidana kan, bukan pendekatan perdamaian kekeluargaan, ini bukan perdata. Itu dianggap Bang Taufan sebagai sebuah rekomendasi langkah penyelesaian yang tidak wajar begitu? Tidak wajar menurut saya, terlalu tidak tepat sasaran lah, karena harusnya kan ini dilihat sebagai peristiwa pidana dan ini kejahatannya banyak sekali, karena itu dia harus ditangani dengan serius. Memang ada pengaduan-pengaduan yang kita tidak perlu bikin tim gitu. Tapi kalau udah kejadian seperti ini, itu pasti kita akan bikin tim menginvestigasi. Saya bayangkan rekomendasi tahun 97 yang disusun berdasarkan laporan Ibu Vivi, salah seorang pemain sirkus.
Kalau dibawa ke ruang hukum jadi lemah sekali dong, Bang. Betul, tapi kan pertama yang penting bagi Komnas HAM itu adalah dia harus menemukan fakta-fakta dari peristiwa itu kan, untuk kemudian melihat di mana ini pelanggaran hak asasi manusianya, kemudian setelah itu dia baru ajukan itu ke penegak hukum berikutnya, kepolisian kan gitu. Bahwa nanti polisian punya pertimbangan macam-macam karena prosedur hukum pemidanaan misalnya ada syarat-syarat tertentu itu soal lain. Tapi tugas Komnas HAM kan dia harus jalankan. Mungkin tidak hasil kerja Polri, anggaplah Polri menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Lalu kerja Polri bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM itu dimungkinkan? Dimungkinkan. Dan tidak ada yang salah? Tidak ada yang salah ya. Tapi dalam periode saya tempuh hari rata-rata kita dipenuhi. Ya. Kalau kita melakukan satu proses investigasi yang memang kredibel kan gitu. Kemudian memenuhi kaedah-kaedah tertentu. Seperti itu. Nah, setelah rekomendasi keluar harus dipantau. Harus dipantau. Terutama tadi saya katakan kalau dia masuk kategori kasus-kasus yang kita anggap serius lah gitu ya, bukan kasus yang kadang-kadang kan ada yang ringan saja datang. Itu kita nggak perlu bikin tim sampai pemantauan. Tapi kalau kasus yang seperti ini mestinya selain membentuk tim investigasi juga harus dibentuk satu unit yang memantau hasil rekomendasi itu dijalankan apa tidak. Jadi kalau kita tahu misalnya laporan kepada kita komisioner, oh ini ternyata belum dijalankan, ya kita akan datangin tuh pihak yang kita kasih rekomendasinya. Kalau polisi ya kepolisian. Didatangin untuk apa? Kita tanya kenapa ini nggak dijalankan. Sebatas tanya? Oh iya. Kalau kita misalnya menganggap bahwa ini ada semacam pengabaian, ya tentu kita akan persoalkan itu kan. Termasuk bisa ke institusi yang lebih tinggi misalnya presiden. Ke presiden. Nah, seperti itu sebagai atasan dari kepolisian. Jadi tidak membiarkan begitu saja. Nah, terkait dengan Oriental Circus Indonesia ini, saya yakin Bang Taufan sudah simak sekian banyak sinear, baca sekian banyak pemberitaan dan seterusnya. Sekarang bertemu dengan mereka. Positif ya, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Iya. Berat. Oh, untuk itu sulit ya, karena pelanggaran HAM berat itu kan gini, banyak orang agak keliru memahami. HAM berat itu dilihat sebagai berat tidaknya situasi kasus itu. Kejiannya. Padahal bukan itu. Kategori HAM berat ini sebenarnya ini karena kita dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi kata berat yang keluar. Gross violation of human rights. Padahal sebetulnya dia lebih kepada state crime, kejahatan negara. Memang dalam beberapa kasus, ada juga pelaku atau terduga pelaku dalam kejahatan HAM berat itu yang non-state actors, gitu. Untuk kasus Indonesia yang pernah kami tangani langsung, misalnya di Aceh, itu kita akhirnya memasukkan ada pelaku-pelaku non-negara, seperti itu. Tapi tetap ada kejahatan non-negara ini, misalnya itu terkait dengan kejahatan negaranya. Nah di sini kan kalau kita lihat peristiwanya, lebih banyak yang jadi fokus pelaku itu adalah korporasi. Nah, apakah korporasi ini bisa dikategorikan sebagai non-state actor? Ini yang akan jadi perdebatan yang di situ. Undang-undang HAM saat ini belum mengunci definisi tentang itu. Belum, lebih cenderung termasuk Statuta Roma sebagai konvensi atau aturan hukum internasional asalnya gitu. Kan Undang-Undang 26 ini kan sebetulnya mengadopsi konvensi Statuta Roma ya. Rekomendasi Komnas HAM itu ada masa kadaluarsa ya, Bang? Enggak ada. Berarti rekomendasi tahun 97 sampai sekarang tidak boleh kita katakan udah lama itu kadaluarsa, hangus ketinggalan zaman. Oh iya. Nah, itu juga makanya saya terus terang aja ya, agak sedikit kritis dengan Komnas HAM sekarang. Kenapa dia hanya membuat statement? Menurut saya harusnya membentuk tim. Oke, simpan dulu. Investigasi. Seharusnya membentuk tim sebagai tindak lanjut rekomendasi itu. Iya. Oke, simpan dulu di situ, Bang. Saya kembali lagi ke Debbie. Jadi Debbie pernah lihat ijazahnya nggak? Nggak pernah. Rapor? Nggak pernah. Jadi saya terus terang bingung nih Debbie. Debbie itu katakanlah datang ke sekolah itu ikut ujian itu untuk apa itu tidak jelas ya. Pokoknya saya disuruh datang, disuruh berangkat. Iya berangkat saya Pak. Kalau nggak gitu kan saya latihan. Situasi latihannya bagaimana? Kalau Mami pernah cerita di sini bersama sebutannya tante-tante yang lain. Ada Tante Vivi, Tante Lisa, Tante Ida. Kalau bagi saya latihannya super berat, bahkan menakutkan. Penuh dengan cerita-cerita kekejaman versi mereka. Kalau Debbie merasa pada saat itu latihan sebagai pemain sirkus bagaimana? Ya latihannya saya bangun pagi
Itu maksudnya kayak ya biasalah minum susu apa gitu. Latihan. Nanti sekitaran jam 9 itu kita istirahat setengah jam untuk sarapan. Habis itu nanti jam 10 lagi mulai latihan lagi sampai jam 12. Karena pas saya mulai show itu kan saya udah di Taman Safari. Kalau di Taman Safari itu nanti jam 1 itu kita ada show tuh di Taman Safari di Balerium. Itu kita show di situ. Jam 1. Show-nya itu satu jam. Kalau hari biasa show-nya sekali. Debbie main apa? Saya main garis plastik. Garis plastik. Guling lilin. Terus balet tali. Yang melatih siapa? Ya yang melatih ada yang ngelatih awal mulanya saya sih dilatih sama sesama gini. Yang lebih senior? Iya lebih senior betul. Terus, jadi beda nih saya pikir ya Bu Butet ya. Kalau era Bu Butet kan yang melatih sepertinya langsung dari pemilik kan, yaitu Jansen, Frans dan Tony. Tapi kalau masa Debbie sepertinya sudah dilatih oleh pemain-pemain yang lebih senior. Iya betul. Terus sampai pada akhirnya adalah tuh guru Cina. Langsung dari Cina itu yang betul-betul ngelatih kita itu. Ada tidak perlakuan-perlakuan, kalau disiplin bagi saya relatif masih biasa ya. Namanya saja orang melakukan sesuatu harus disiplin, harus teratur. Tapi perlakuan-perlakuan yang membuat katakanlah Debbie sampai cedera, takut luar biasa. Ya kalau latihan, maksudnya kita dipukul biasa ya. Karena ya dipukul memang itu jadi hal biasa. Biasa. Apanya yang dipukul? Ya ditabok, ya ditendang. Siapa yang mukul dan nabok, nendang itu siapa? Iya karena kan atasan saya itu juga disuruh ngelatih saya. Kalau saya nggak bisa-bisa, dia juga dimarahin. Otomatis dia juga harus keras juga ke sayanya. Nanti kalau nggak gitu dianya dimarahin juga sama aja. Tabok, tendang segala macam itu hanya dikenakan ke Debbie ketika Debbie melakukan pelanggaran. Ya, atau sehari-hari tak ada angin, tak ada hujan pun bisa saja ditabok, ya, ditendang. Kalau latihan kan pasti ada gagalnya Pak. Terus? Kita nggak mesti semua atraksi yang kita mainin itu berhasil kan. Latihan pun juga seperti itu. Kita ada capeknya, lelahnya. Dan nggak selalu latihan itu kita berhasil juga. Ya kalau kita nggak berhasil, ya begitu dimarahin, dipukulin, ya sama aja. Pernah bertemu langsung dengan M1, M2, M3? Ya sering Pak. M1, M2, M3 Sobat Madilog adalah call sign. Sebutlah nama sapaan untuk Jansen, Frans, dan Tony. Sering ketemu mereka? Kalau ketemu apa yang dilakukan? Ya kalau kita kalau latihannya salah juga ya sama aja dia ya adalah mukul mah ada. Karena menurut kita ya itu lagi tadi tabok itu udah biasa buat kita gitu loh. Debbie, ini di buku ini nih saya baca salah satu nilai yang ditanamkan di lingkungan Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia itu adalah nilai kasih sayang terhadap karyawan. Ada di sini. Ada di sini. Debbie merasa tidak ini adalah suasana rumah, suasana tempat kerja yang penuh dengan kasih sayang itu? Tidak. Masa tidak ada satu orang pun yang memberikan kasih sayang itu? Ngajak ngobrol tentang cita-citamu apa, makananmu enak tidak? Tidak. Bentuk kasih sayang lah gitu. Tidak ada. 3 nama yang tadi saya sebut? Tidak ada. Jadi apa sebetulnya diperbincangkan dengan Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony kalau ketemu? Intinya kita di situ makan pasti dikasih ya Pak ya. Makan dikasih enak? Ya, adalah pembantu yang masakin. Ya, menunya enak? Ya begitulah Pak ya, ayam ya ikan. Itulah. Lumayan? 3 kali sehari? Ya. Intinya itu aja, ke setiap harian kita, ya lu gua tuntut untuk latihan, main sirkus tuh. Debbie tahu tidak teman-teman yang dulu sejak masih bayi itu, dan terus satu generasi dengan Debbie, itu orang tua mereka siapa tahu tidak? Nggak ada yang tahu Pak. Mereka tidak ada yang tahu orang tuanya siapa. Bu Butet kira-kira ini anak-anak siapa Bu? Kira-kira lah gitu. Saya kurang tahu, saya juga nggak tahu. Selain Ibu Butet ada pemain sirkus lain yang juga mengandung lalu melahirkan? Pemain sirkus lain di situ? Waktu generasi saya tidak ada.
Hanya saya aja. Hanya ibu. Berarti kita bisa bayangkan anak-anak bayi yang satu ruangan dengan Debbie itu bukan anak-anak pemain sirkus ya, tapi anak-anak dari luar. Iya. Dapat dari mana anak-anak bayi itu? Tidak, saya hanya bertanya. Saya lihat Bu Butet, tapi saya tidak bertanya ke Bu Butet. Saya membayangkan dapat dari mana anak-anak itu. Bang Taufan, kenapa sih ini harus disebut sebagai pelanggaran HAM? Kekerasan kan terjadi, mana ada orang tua yang tidak main tangan, kasarnya. Ya. Saya tidak sedang membenarkan, tapi realitasnya orang tua tidak sedikit main tangan, main tendang, caci maki. Kenapa ini harus disebut sebagai pelanggaran HAM? Ya, ini dimulai sebenarnya bukan dari soal kekerasannya ya. Tapi kalau kita mau urut ya, tapi dari penculikan dan perdagangan manusia. Dalam konvensi anak itu jelas itu ada sale and trafficking, abduction juga termasuk ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Anak-anak masih bayi kemudian diambil oleh seseorang atau satu korporasi tanpa izin dari orang tuanya atau wali yang sah ya. Itu penculikan. Meskipun dulu mungkin orang itu kasih misalnya, ya kan? Tapi kan nggak ada jelas, nggak ada tercatat kan orang ini dari kapan dikasih izinnya seperti apa. Gitu. Saya pernah punya pengalaman ya membawa anak-anak ke Eropa misalnya untuk satu kegiatan. Itu bahkan selain izin orang tuanya itu kita harus dapatkan resmi, itu izinnya dibawa ke notaris tuh, supaya kemudian kita dapat paspor dari imigrasi ya, supaya juga bisa masuk ke negara di Eropa itu. Kalau nggak bawa itu nggak bisa. Bang Taufan, sekaligus Sobat Madilog. Saya pada akhirnya sempat berkomunikasi langsung dengan Tony Sumampau. Dari 3 bersaudara, Tony Sumampau ini adalah yang bungsu ya, setahu saya. Iya. Saya tidak sedang mengatakan seluruh pemain sirkus dari wilayah yang sama. Tapi Tony Sumampau di dalam WhatsApp-nya menyebut diambil dari Kalijodo. Ini maaf betul-betul maaf ini untuk teman-teman masyarakat di Kalijodo. Saya tidak bermaksud untuk memberikan stigma apapun. Tetapi saya mencoba pelajari kan. Kenapa sih mengambil anak-anak dari Kalijodo? Sampailah saya dapatkan data ya via online. Tolong saya dikoreksi kalau saya keliru dalam memahami data ini. Saya menangkap kesan kuat Kalijodo paling tidak dulu adalah lokasi yang barangkali hari ini kita bisa sebut sebagai lokasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saya tidak akan sebutkan secara lebih eksplisit lah, karena saya tidak memberikan stigma apapun. Pertanyaan saya begini Bang Taufan, anggaplah pemain-pemain sirkus ini diambil baik oleh individu maupun oleh korporasi. Tapi memahami bahwa anak-anak ini berasal dari keluarga yang bermasalah secara sosial, lalu anak-anak itu diambil dalam rangka menyelamatkan masa depan mereka. Bukankah itu hal baik? Nggak bisa, karena tetap saja siapapun yang mau berniat baik mengambil seorang bayi atau seorang anak ya di bawah umur, yang itu misalnya tidak jelas status siapa orang tuanya, gitu. Dia kan nggak bisa sembarangan ngambil itu tanpa ada satu proses hukum. Ada aturannya? Iya. Kapan aturannya? Wah, itu dalam konvensi anak jelas, dalam undang-undang perlindungan anak kita juga ada. Undang-undang perlindungan anak. Iya, tentang adopsi. Kita baru punya undang-undang itu tahun 2000-an. Betul. Tapi sementara kan, kasus ini, anak-anak diambil misalnya dari Kalijodo, itu tahun 70-an. Belum ada undang-undangnya. KUHP mengenai penculikan ada, tapi... Bisakah itu disebut sebagai penculikan? Iya. Kan karena tidak ada istilahnya gini, tidak ada pembenaran hukum yang membenarkan dia untuk mengambil tindakan mengambil bayi itu untuk dia asuh misalnya atau dia didik segala macam, kan nggak bisa. Tapi kalau orang tua mereka menyetujui, ya kan juga harus tertulis. Maaf kata nih Bang, untuk jadi bukti ya. Kalau masyarakat ya sebutlah masyarakat kelas bawah, manalah tahu tentang tertib administrasi, tentang hukum tertulis. Tapi 3M tadi kan tahu. Dia bukan orang yang sembarangan, dia orang yang terdidik, dia pemilik korporasi, OCI, dan kemudian juga berkembang menjadi TSI misalnya. Jadi dia orang yang sebenarnya punya pemahaman, kemampuan, pengetahuan. Mungkin kalau orang tuanya, ya, apalagi dalam kondisi sangat terdesak, misalnya situasi sosialnya yang tidak baik, misalnya membuat dia juga lebih bagus diserahkan pada orang lain. Tapi kan orang yang menerima itu atau yang mengambil itu, dia kan punya pemahaman hukum. Saya belum berbicara tentang perlakuan yang dikenakan kepada pemain sirkus ya, tapi kita masih berbincang tentang proses bagaimana anak-anak itu berpisah dari orang tua mereka. Salah satu pemain sirkus, mantan pemain sirkus yang kami ajak berbincang di sini Bang, adalah Ibu Lisa, satu angkatan dengan Ibu Butet. Iya. Nah, Ibu Lisa mengatakan begini, kurang lebih dia mengandalkan daya ingatnya bahwa
Kamu sudah dijual oleh orang tuamu. Jadi saya bayangkan ada transaksi. Orang tua ingin menjual anaknya asalkan harga cocok. Ini yang saya bayangkan. Maaf betul ya, kalimat saya barangkali terdengar aneh nih, tapi saya membayangkan seperti itu. Berarti sudah ada kecocokan. Sudah ada persetujuan. Terlepas apakah ada surat hitam di atas putih legalitasnya, sekali lagi kita bicara masyarakat pinggiran. Menjual anak itu kan tidak legal secara hukum di Indonesia sejak zaman dulu. Mana ada aturan hukum yang melegalkan jual beli anak? Kan nggak ada. Jadi kalaupun ada persetujuan dan persetujuan itu disertai dengan serah terima uang, tetap bukan merupakan bukan uang yang dilihat kan. Harusnya proses adopsinya kan. Proses pemindahan ya hak asuh ini, perwalian itu dari si orang tua kandung atau walinya yang sah misalnya. Kan bisa pamannya segala macam, kemudian diserahkan kepada misalnya diserahkan kepada pihak tertentu. Kan ini proses pemindahan hak pengampuan dari seseorang kepada seorang yang lain. Dan itu kan harus sah secara hukum. Dalam undang-undang dalam KUHP mengenai penculikan itu dikatakan bahwa mengambil orang yang tidak sah secara hukum. Ini di mana pengabsahannya? Oh, saya sudah bayar uangnya. Loh, itu malah lagi membuktikan bahwa ini tidak sah. Karena tidak boleh adopsi itu dengan cara pembayaran, karena bukan itu. Bahwa mungkin aja setelah diserahkan ada orang memberikan, oh ini uang perawatan dirimu misalnya, itu kan bukan soal jual beli. Itu mungkin bantuan sosial dia kepada pihak. Itikat baik saja tidak cukup. Nggak cukup. Apalagi kemudian kita menemukan bukti selanjutnya kan, bahwa anak-anak ini setelah itu dibina, dididik untuk menjadi pemain sirkus. Jadi kejahatan selanjutnya, Konvensi ILO 182 misalnya ya, sudah jadi undang-undang Indonesia. Yang sangat berbahaya. Iya. Yang disebut sebagai tidak boleh mempekerjakan tempat berbahaya itu bukan hanya misalnya berbahaya dalam arti fisikal ya. Oh ini pegunungan misalnya, bahan tempat industri kimia, bukan hanya itu. Tapi dalam arti anak yang dipekerjakan dengan keluarganya atau pengampunya, walinya, itu sama sekali terputus. Dan tidak ada pengawasan pihak lain. Sirkus termasuk tidak kira-kira? Oh iya, kan mereka cerita ya bahwa mereka terputus dari keluarganya. Kemudian yang kedua, mereka diisolasi dalam satu rumah tertentu, dalam satu camp tertentu, yang orang nggak bisa mengawasi. Nah, kunci dari pasal tentang Konvensi 182 itu adalah soal bahwa ada satu pihak yang kemudian mengambil sepenuhnya kontrol terhadap anak-anak itu, sehingga dia bisa berbuat eksploitasi apapun. Karena dia terlepas dari keluarganya yang bisa mengawasi dia sebelumnya misalnya, atau juga dari pihak masyarakat atau institusi yang lain, pendidikan, negara dan lain-lain. Jadi kalau kita dengar cerita mereka memang diisolasi, terputus kontaknya, sehingga seluruh kontrol atas diri mereka yang memang masih anak-anak itu adalah di tangan para owner tadi atau yang menguasai sirkus itu. Nah, dalam situasi itu tentu saja jadi sangat dimungkinkan terjadi eksploitasi, kekerasan dan macam-macam. Karena nggak ada pihak lain selain mereka. Jadi hidup mereka, diri mereka ini sepenuhnya dikontrol 3 orang tadi itu. Dan karena itu yang 3 orang ini bebas melakukan apapun bentuk eksploitasi yang mereka mau lakukan. Bang, kita coba bayangkan ada sebuah persidangan ya. Ini kita hanya berandai-andai. Anggaplah mereka-mereka yang sudah mengambil anak-anak itu suatu saat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Kemudian didatangkan orang tua mereka, orang tua anak-anak ini. Oleh hakim ditanya, Bapak, Ibu, anak-anak dulu diserahkan, setuju tidak? Lalu orang tua mereka mengatakan, setuju yang mulia. Daripada anak kami hidupnya morat-marit, kami setuju menyerahkan anak kami kepada sirkus. Itu bagaimana kira-kira kita memandang? Hakimnya harus bertanya, mana bukti persetujuannya ketika dulu diserahkan. Kalau tidak jadi bukti, persetujuan itu kan ketika dulu terjadi peristiwa. Iya, iya. Kalau misalnya peristiwa itu penyerahannya tahun 90, sekarang tahun 2025. Bukan ditanya sekarang dalam arti apa jawabannya sekarang. Tapi bukti bahwa ada persetujuan dia dulu. Ketika dia menyerahkan anak itu kepada pihak ketiga tadi kan. Mana buktinya? Serah terima itu. Kalau nggak ada, sekarang dia bilang ada, hakim harusnya berpegang kepada fakta hukum. Bukan kepada keterangan yang sekarang ini. Karena keterangan ini bisa saja adalah hasil sebuah rekayasa atau kompromi dan macam-macam. Tapi kan fakta hukumnya mana buktinya? Baik. Kalau dulu ada proses serah terima gitu.
Jadi bisa saja ya ada itikat baik, boleh anggaplah, lagi-lagi kita berandai-andai ini, karena sekali lagi saya komunikasi dengan Tony Sumampau cukup panjang tapi tidak cukup mendalam. Kalaupun ada niat baik, seyogyanya niat baik itu dilanjutkan dengan legalitas gitu kan. Iya, dan itu tidak hanya sekedar serah terima, tapi juga ada pengesahan pengadilan kan. Kalau saya sekarang nih lihat ini ada seorang bayi dengan ibunya yang sangat menderita, dan dia setuju digerakkan kepada saya kan harus bawa itu ke pengadilan. Untuk kemudian secara legal formal disahkan menjadi hak adopsi saya kan. Seperti itu. Jadi bukan serah terima yang bersifat informal. Oke. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Ibu Butet punya akte kelahiran? Tidak ada. Identitas Bu Butet ini sekarang apa? Kalau sekarang kemana-mana bawa KTP? KTP aja. Itu kan usaha saya setelah saya keluar dari sirkus. Kartu keluarga punya? Setelah saya menikah. Di kartu keluarga kan tertulis nama ayah, nama ibu. Ya diisi aja. Apa namanya? Ya nggak tahu, yang nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu yang. Tanggal lahir juga ngasal. Ya asal nama ayah juga ya yang bantu saya itu namanya teman saya, anak orang tuanya. Kalau Debbie punya akte kelahiran? Nggak punya. Nama mami? Tidak. Di dalam sebuah dokumen, Debbie adalah putri dari Ibu Butet. Ya saya dokumen tahunya begitu? pas saya keluar itu, pas saya kabur. Ketika kabur? Dibikinkan mami. Baru dibikinkan mami? Iya. Sekarang punya KTP? Punya. Punya kartu keluarga? Tercantum nama ibu adalah Ibu Butet. Iya. Tapi dulu waktu masih 16 tahun di sirkus, memang tidak punya surat kependudukan sama sekali. Tidak punya. Makanya saya pas kabur dari sana itu nanya sama mami, loh mah, aku kok mau kerja nggak bisa. Aku ditanyain KTP, ya Maya. Ya, nanti. Apa itu? Aku tanya sama mamiku. Padahal itu usia saya sudah 20 tahun. Ya nanti tak urus saya. Terus akhirnya dia bilang sama aku, iya kak nanti saya urus. Tahun berapa ini? 2010-an. 2010. Sebetulnya ada penyimpangan juga Bang ya. Dalam pembuatan KTP-nya kan sebetulnya juga janggal kan? Iya. Ada maladministrasi juga. Tapi oke lah, itu isu kesekian. Kembali ke pokok, mau kerja, akhirnya bikin KTP. Iya, terus akhirnya sama mami dibikinin. Minta tolong temennya. Ya ini negara berbasis manajemennya manajemen tolong-menolong memang. Lanjut. Minta tolong sama temennya. Terus akhirnya saya punya KTP. Mulailah itu bekerja, maksudnya cari kerja. Ya kerja biasa. Ya, ngomong-ngomong tadi kabur, kenapa akhirnya kabur? Sendirian atau rame-rame? Sendiri saya. Bagaimana situasi kaburnya? Jadi pas memang saya pertama kali ketemu mami saya itu yang umur 16 tahun. Ya mungkin mami saya merasa aku ini ibunya, tapi kenapa saya ini berbicara bahwasanya dia tante? Karena situasi itu lama. Akhirnya dia membelikan saya handphone. Ngumpet-ngumpet saya pakai handphone itu. Ya saya juga takut ya, tapi gimana caranya untuk komunikasi supaya kita tuh lebih dekat. Saya masuk sedikit, ngomong-ngomong di sana yang paling galak siapa sih dulu? Yang terkenal galak itu Om Fran. Lah, nama itu lagi Bang. Nama itu selalu muncul setiap kali saya berbincang dengan para mantan pemain sirkus. Lanjut, pakai handphone sembunyi-sembunyi. Terus habis itu, mulailah dari situ tuh mami saya suka beliin saya baju, celana, apapun itu sama dia dibelikan. Waktu Debbie masih di rumah Pondok masih Indah? di sirkus. Enggak, saya udah di sirkus keliling. Ketahuan dong. Ngambilnya punya baju dari baru. ini, dari apa pagar seng. Dari belakang ngumpet-ngumpet. Ngambilnya. Lanjut. Terus kan mereka jarang ya ke sirkus karena pas masa saya di sirkus itu mereka fokusnya ke taman safari. Sudah tidak fokus banget ke sirkus. Akhirnya mami saya tuh menawarkan saya untuk keluar dari sirkus itu. Saya bilang, aku takut. Karena aku sering dengar kan, ada yang kabur ketangkep. Itu pasti dipukulin. Akunya takut, gimana caranya nih? Aku kabur, tapi nggak dicari itu gimana cara? Aku gini. Pas itu saya punya di situ pacar, karyawan bagian gajah.
Oh, sama-sama di sirkus? Iya, tapi dia karyawan. Itu karyawan? Iya. Lah Debbie apa? Pemain sirkus saya kan. Dia kan karyawan juga? Beda. Pemain sama karyawan beda. Bedanya gimana? Kan karyawan digaji. Main? Gajinya. Tidak. Kita dapat uang 300.000 setiap bulan, itu pun uang jajan. Padahal tidak ada sirkus kalau tidak ada pemainnya kan? Ini kan pemain kan? Iya. Ya karyawan penting. Tapi kan aktor utama di balik bisnis sirkus itu saya bayangkan adalah pemain. Dan tidak digaji. Tidak. Tapi dapat ilmu. Mungkin begitu tidak pemahamannya ya? Iya, kurang paham Pak. Jadi Debbie ini diperlakukan sebagai anak atau apa sih sebetulnya? Atau karyawan bukan? Bukan. Pemain sirkus. Tapi pemain sirkus tidak digaji. Kesannya kan nggak keluarga Bu Butet. Kenapa? Udah dianggap sebagai keluarga mungkin jadi tidak perlu digaji juga. Kurang tahu saya nggak tahu. Pertanyaan saya jadi aneh nih karena sulit terpikir oleh saya ada perlakuan yang karena berbeda memang karyawan sama pemain sirkus itu berbeda. Pemain sirkus tidak boleh berkomunikasi terlalu dekat sama karyawan. Karena kita itu pemain sirkus. Itu karyawan. Pemain sirkus itu kan saya bayangkan primadona. Ibarat warga kelas 1, Bang. Ya. Tapi kenapa kok malah perlakuan seperti itu ya? Tapi lanjut lagi. Akhirnya. Nah, saya punya pacar itu. Punya pacar. Terus pacar saya keluar dari sana. Memang saya pas itu gak bilang sama mami saya. Ya saya pengen nikah ya karena dengan usia saya yang segitu. Kalau saya di dalam sini saya juga gak bisa nikah pastinya. Tahun berapa itu? Mulai berpikir tentang kabur itu? Itu saya mulai berpikir tentang kabur tahun 2010. Umur berapa? Umur 16. 20 tahun. 20 tahun. Lanjut? Umur 20 tahun itu terus akhirnya saya keluar dari situ. Terus ternyata kaburnya kemana? Kaburnya saya pas sirkus main di Darmogot di Jakarta. Pas di Darmogot? Iya. Coba cerita, bagaimana situasi pelarian dirinya? Jadi memang pas zamannya saya itu boleh pemain keluar, tapi dikawal. Boleh? Ya kayak adalah pengawalan karyawan, entah kadang tentara itu kan apa TNI itu tuh. Tentara? Iya kayak. Tahu dari mana mereka tentara? Pakai baju loreng-loreng itu pokoknya Pak. Pakai apa ini? Baret. AU itulah itu. Oh, logo AU. Iya itu pokoknya Pak. Lalu? Nah itu biasanya mereka ngikutin kita di sana. Mau jalan kemana, pokoknya itu dikawal Pak sama dia. Supaya tidak lari gitu ya? Iya, supaya kabur intinya lah. Terus saya tuh pas itu ke mall. Ke mall di daerah dekat, ya itu di Darmogot situ, daerah situ. Saya ke mall. Saya tapi udah janjian sama mami saya. Karena memang pada hari itu saya pengen kabur. Saya ke mall itu bersama teman-teman. Ada Nova Novi, Popi, Lia yang ada di situ lah pokoknya. Teman seini saya. Sama pemain juga. Satu generasi? Iya. Lalu di mall bersama teman-teman tadi? Saya pura-pura ke kamar mandi. Sendirian? Iya. Terus anak-anak itu nungguin saya mungkin. Saya nggak balik-balik. Jadi dari saya arah ke kamar mandi itu, lewat pintu belakang itu, mami saya udah di situ. Ibu bawa kemana, Bu? Malang. Ke Malang. Kenapa ke Malang? Karena kan saya tinggal di Malang. Suami saya juga orang Malang. Ngomong-ngomong nih ya, maaf nih. Ini kan semua katanya. Kata suster itu anakmu di atas. Ya, Bu Butet kan ya? Iya. Ke Debbie juga dikatakan, kamu tuh anaknya mamimu, Butet. Pinter sirkus seperti dia. Itu kan kata siapa tadi? Om Frans. Om Frans. Tapi apakah sungguh-sungguh ada pertalian darah? Apakah sungguh-sungguh ada relasi biologis antara Ibu Butet dengan Debbie? Boleh dong saya pertanyakan. Tidak punya identitas, tidak jelas asal-usul ini bagaimana posisinya dalam HAM? Ya itu satu pelanggaran yang lainnya ya, yang menurut saya juga serius ya, karena menghilangkan identitas orang. Dan tadi itu kaitan juga dengan saya katakan ini bisa disebut sebagai penculikan. Abduction. Iya, abduction, karena
langkah-langkah selanjutnya itu kelihatan dengan mereka memang tidak berusaha untuk dihilangkan identitasnya. Diberi nama-nama yang berdasarkan kemauan mereka kan, namanya Nopi, Nopa, apa segala macam. Tapi sama dari kan Butet kan. Bagaimana tiba-tiba namanya Butet? Kita nggak tahu, beliau juga nggak tahu etnisnya apa kan gitu. Nah seperti itu. Jadi itu satu menurut saya kejahatan lain yang semakin menjelaskan bahwa ini problemnya sangat sistematik loh. Jadi ini bukan persoalan yang bisa kita abaikan begitu saja. Harusnya dia diselesaikan dengan sangat serius ya. Tadi saya katakan bahwa kalau begini harusnya dibentuk tim. Nah itu dia. Saya tidak mengutuk zaman ya, tetapi saya menyesalkan bahwa rekomendasi HAM itu tidak punya power seperti ini. Ya betul. Karena sekian puluh tahun tetap ya nasib mereka seperti ini. Ada dan tidak ada Komnas HAM seolah-olah juga tidak ada manfaatnya. Kalau tahun 97 memang rekomendasi Komnas HAM kan waktu itu kan Komnas HAM masih berdasarkan Kepres ya. Mereka belum sekuat Komnas HAM setelah Undang-Undang 39. Apalagi setelah tahun 2012 di mana kelembagaan juga diperbaharui ya, diperkuat seperti itu. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM hari ini? Harusnya bentuk tim. Mereka langsung menelurkan tim pemantauan. Di Komnas HAM itu kan ada subkomisi untuk bidang pemantauan. Yang itu kalau ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, istilahnya dalam undang-undang begitu bunyinya ya, maka mereka bisa membentuk tim untuk melakukan investigasi. Kemudian setelah itu baru memberikan rekomendasi kepada penegak hukum berikutnya, polisi kah atau yang lain-lain. Rekomendasi itu sifatnya adalah dugaan? Enggak dong. Sudah simpulan? Iya, simpulan. Berarti ketika diteruskan ke Polri, yang dilakukan oleh Polri apa sebetulnya terhadap rekomendasi ini? Harus melakukan tindakan selanjutnya. Penyidikan misalnya ya. Langsung ke penyidikan? Bisa penyidikan atau kalau dia masih menginginkan penyelidikan versi polisi ya bisa juga. Tapi harus ditindaklanjuti. Karena itu peristiwa pelanggaran hukum yang tadi saya katakan berlapis-lapis ya. Dari mulai dugaan, penculikan, perdagangan manusia, mempekerjakan seorang anak yang melanggar ya konvensi 182, konvensi ILO yang sudah jadi undang-undang. Memang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 itu, karena saya ikut memperjuangkannya dulu dengan kasus, kalau mungkin pemirsa masih ingat ya, kasus buruh anak di Jerman, kan itu dulu. Jerman. Jadi kita meratifikasi itu karena kami dulu perjuangkan undang-undang kasus buruh anak Jerman itu. Nah, memang kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 itu tidak ada pasal-pasal pemidanaan. Jadi konvensi ILO itu ketika jadi undang-undang dipangkas dia, unsur pidananya dihilangkan. Nah, tetapi sebetulnya setelah itu kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Asasi Manusia yang bisa digunakan untuk memperkuat konvensi ILO 182 yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 itu untuk memidanakan juga. Jadi berlapis. Di konvensi ILO-nya sendiri ada pasal-pasal pemidanaan itu? Ada. Tapi begitu di Indonesia kan hilang pasal itu. Itu yang dulu saya protes memang ya sebagai pemarakarsa dengan mengangkat kasus buruh anak Jerman itu, kemudian berhasil kita perjuangkan di konvensi di ILO, kemudian di Indonesia di undang-undangkan konvensi itu, kemudian ada program nasionalnya, Jermannya bahkan dilarang semua pekerjaan anak-anak. Tapi memang kita waktu itu kecewa karena pasal pemidanaan itu dihilangkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang sebelumnya adalah adopsi terhadap konvensi ILO 182. Tapi kan setelah itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih rigid, lebih rinci. Juga ada Undang-Undang TPPO misalnya. Yang itu juga rinci kan. Seperti itu juga ada banyak lagi lah peraturan perundang-undangan kita yang bisa dipakai untuk menjerat itu. Ini yang harus dipakai oleh Komnas HAM yang sekarang dengan membentuk tim investigasi, kemudian dia menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tertentu. Gitu. Saya paham, Bang Taufan. Kita sudah punya Undang-Undang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, sudah ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tapi kan apa yang mereka alami itu berlangsung sebelum adanya semua undang-undang itu. Betul. Padahal undang-undang yang tadi saya sebut ini tidak berlaku surut. Kan? Betul. Berarti tidak bisa dipakai untuk itu mereka. Satu persoalannya. Ya tapi kan Komnas HAM dalam melakukan investigasi itu dia harus jangan melihat itu dulu, tapi melihat apakah ada pelanggaran hak asasinya atau tidak. Peristiwanya dulu. Iya, itu dulu. Nanti kasih sama polisi. Polisi bisa saja kemudian berkesimpulan. Pertama, kadaluarsa. Yang kedua, ini undang-undang yang mau dipakai ini tidak bisa diberlakukan surut karena peristiwanya yang lalu. Misalnya kan seperti itu kan. Tapi kan langkah Komnas HAM juga bisa
ada rekomendasi yang bersifat non yudisial kan, restitusi, soal rehabilitasi dan lain-lain. Nah seperti itu. Negara juga dalam hal di pemerintah, saya lihat mereka sudah pergi ke Kementerian HAM ya. Kan juga tidak semata-mata melihat dari aspek pidana maupun dari aspek tadi restitusi, rehabilitasi, tapi juga bisa melihat dari aspek administrasi. Karena izin itu ada di tangan negara. Kalau ini memang akhirnya bisa dibuktikan terkait dengan satu korporasi tertentu, artinya pemerintah punya wewenang untuk mencabut izinnya, izin usaha dari korporasi itu. Seperti itu. Indonesia harus serius tuh, karena Indonesia ini juga sebetulnya sudah berkali-kali diminta untuk komit dengan apa yang disebut sebagai protokol business and human rights, yang artinya pemerintah harus memastikan seluruh korporasi Indonesia ketika dia menjalankan usahanya itu tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Korporasi. Bang, Oriental Circus Indonesia itu sudah berhenti pada tahun 2019. Betul. Hari ini sudah tidak ada lagi. Betul. Tapi kalau saya lihat berbagai podcast yang saya tonton dan saya baca berita-beritanya, kan ada kaitan dengan Taman Safari. Itu yang harus diperiksa. Apakah misalnya kaitan itu sangat jelas, secara hukum jelas misalnya, sehingga kemudian tindakan administratifnya kepada perusahaan yang juga sebetulnya satu holding lah dengan mereka, dengan pemilik yang sama kan, seperti itu. Ini saya agak kurang paham Bang. Ada OCI, dia punya badan hukum sendiri, dia korporasi sendiri. Ada Taman Safari, punya badan hukum sendiri. Ketika OCI sudah berhenti beroperasi, kemudian harus ada penjatuhan sanksi. Kenapa berpindah atau bergeser ke Taman Safari? Ya itu yang harus dibuktikan dalam investigasi. Apakah ada kaitan bisnis antara OCI dengan Taman Safari? Karena dalam beberapa cerita mereka, peristiwa ini juga terjadi di Taman Safari. Betul, kan? Pemain sirkus dari OCI ada yang dipindahkan ke Taman Safari, Bu Butet. Iya. Semuanya? Iya. Enggak. Hanya sebagian? Sebagian aja waktu itu, Vivi itu. Ya. Kalau Bu Butet terus-menerus di OCI, di sirkus? Di sirkus saya. Tidak pernah ke Taman Safari? Pernah, cuman hanya sebentar aja. Sebentar saja? Dan saya nggak pernah lama. Kalau Dewi? Pernah di Taman Safari? Pernah. Ya, dari yang semula bekerja di OCI, kemudian bekerja di Taman Safari pernah? Enggak, jadi kalau saya mah Pondok Indah, Taman Safari, sirkus keliling. Betul sih kata Bang Taufiq, harus investigasi ya. Bagaimana pertalian dua ini? Pertalian dua itu. Tapi yang udah jelas nyata itu kan pemilik sama. Antar pemilik OCI dengan pemiliknya TSI itu ternyata sama. Jadi pertanggungjawabannya oleh korporasinya atau oleh individu pemiliknya? Kalau individu dia kaitannya dengan pidana. Kan? Dan perdata. Tapi kalau dia kaitan dengan administrasi, ya tentu saja institusinya dalam hal ini korporasinya. Kan gitu. Kalau kita ingin meminta pertanggungjawaban dari korporasinya, gugatannya kemana? Iya bisa ke peradilan perdata juga. Peradilan perdata. Tapi sebetulnya pemerintah juga bisa dalam arti tertentu mengambil sikap. Nah kan? ini. Dengan misalnya katakanlah meng-cancel izin yang sudah ada, yang sudah dimiliki mereka. Bisa mereka melakukan itu. Mau nggak kan itu pertanyaannya kan? Saya merasa pilu mendengar cerita mereka, Bang Taufan. Tapi membayangkan Taman Safari Indonesia ditutup, yang terbayang oleh saya nasib satwa-satwa di sana, Bang. Ya, itu yang harus dipikirkan kan. Ya, saya juga pecinta satwa soalnya. Itu makanya saya katakan langkah-langkah investigasi mendalam itulah yang kemudian nanti melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang memang mempertimbangkan semua aspek kan. Bagaimana satwa di sana, bagaimana orang yang kerja di sana, kan seperti itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana mengatasi persoalan kejahatan yang sudah puluhan tahun. Ini makanya saya katakan, saya luar biasa, saya kaget sebenarnya. Ini bukan hanya karena kejahatannya berbagai ragam, tapi kejahatan ini itu berlangsung puluhan tahun. Ini mengerikan menurut saya sebagai bangsa ya. Kok bisa ada satu kejahatan puluhan tahun dengan begitu banyak kejadiannya. Nah ini harus diinvestigasi secara serius, secara mendalam, kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi memang. Tapi yang paling utama adalah rekomendasi kepada korban kan. Seperti itu. Ya memang nanti akan bertanya, Anda nggak punya identitas, Anda begini segala macam. Ini harus dijawab. Karena korban ini kan bukan dia yang membuat dia nggak punya identitas. Bukan dia yang membuat kemudian dia kehilangan nasabnya dengan keluarga siapa. Silsilahnya tidak ada. Iya, bukan dia yang buat itu gitu. Tapi ada pihak eksternal yang membuat dia seperti itu. Jadi pertanyaan itu mestinya dijawab oleh negara. Bukan ditanyakan kepada mereka untuk kemudian gara-gara semua alasan-alasan administrasi
registrasi kewarganegaraan atau kependudukan itu, mereka menjadi tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Bang Taufan, mereka ini sudah melapor, atau Ibu Vivi ya, melapor ke Mabes Polri. Dari Polri keluar SP3. Itu yang apa yang kita bisa katakan? Itu yang juga harus diinvestigasi oleh Komnas HAM sekarang. Komnas HAM juga bisa menginvestigasi SP3 dari Polri itu? Iya dong. Apa dasarnya dia melakukan SP3 itu? Tidak mengatakan pasti salah ya, tapi kemudian dia memiliki hak dan wewenang untuk bertanya, kenapa dulu diberikan SP3? Alasan apa? Seperti itu. Mereka harus melapor lagi tidak sih untuk menggerakkan Komnas HAM agar bekerja? Saya dengar sudah ada yang pergi ke Komnas HAM sekarang ini. Ya. Memang harus diingat bahwa bukan Menteri HAM yang punya wewenang untuk itu. Komnas HAM, karena Undang-Undang 39 jelas pasal-pasal mengatakan jika ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM itu berkewajiban untuk melakukan penyidikan atau pemantauan bahasa lainnya itu. Tadi Bang Taufan kan mengatakan ada jalur pidana. Ya. Ada yang non pidana. Mediasi maksudnya. Bukan mediasi, tapi perdata. Perdata. Ya. Mungkin tidak mediasi. Saya kira nggak perlu mediasi. Jadi dalam hal ini orang yang terduga atau pihak korporasi yang terduga melakukan kejahatan itu, dia justru yang kita jadikan objek untuk kita berikan hasil rekomendasi yang bersifat non pidana tadi. Mungkin pandangan saya ini terdengar absurd, tapi dalam sekian banyak kasus pelanggaran HAM berat atau HAM gitu, kan pemerintah berinisiatif untuk membentuk sebuah komisi. Ya. Agar kemudian masalah pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan lewat non-litigasi. Ya. Betul. Kenapa kepada mereka tidak bisa dikenakan perlakuan yang sama? Harusnya kan dibentuk itu. Ya. Jadi Komnas HAM pertama melakukan penyelidikan ya, investigasi. Dari situ kemudian lahir rekomendasinya. Yang bersifat pidana seperti apa? Ya kan dia harus katakan, oh ini sudah nggak mungkin lagi misalnya karena kadaluarsa, dia bisa boleh dalam kesimpulannya dia katakan seperti itu. Karena itu dia kemudian membuat rekomendasi selanjutnya. Ini yang non pidana, ini yang sifatnya administrasi misalnya. Nah, kemudian baru ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian atau aparatur institusi negara yang lain misalnya seperti itu. Kalau dia perlu dibawa ke pengadilan, ya silahkan kan diteruskan. Kalau Ibu Butet mau tidak Bu penyelesaian secara kekeluargaan? Terlepas apakah itu tersedia landasan hukumnya atau tidak ya, kita tidak usah bicara susah-susah. Iya, pokoknya andaikan nih ada nelpon Butet. Bu Butet, kami misalnya dari OCI, perwakilan OCI, kita selesaikan yuk secara kekeluargaan. Apa sikap Ibu? Ya nggak apa-apa, tapi dengan semua mantan eks-oriental sirkus itu. Semua? Sama-sama. Kalau satu-satu, dengan Ibu dulu deh. Nggak mau. Semua harus sama-sama. Kalau dengan semua kan banyak Bu, puluhan. Ratusan ya. Mungkin. Kapan selesainya? Ya enggak, ini yang ada dulu aja. Kan ada 20 orang ini apa 18, ya itu didatang semua. Ayo kita ngomong bareng-bareng, sama-sama. Jadi jangan satu-satu dia ambil, saya nggak suka. Kalau Debbie? Ya bisa, cuman ya gitu. Semua. Apa sih sebetulnya diharapkan dalam bahasa Ibu Butet dan Debbie yang notabene bukan sarjana hukum dari pertemuan kekeluargaan itu? Apa sih ingin diharapkan? Intinya kita pengen keadilan, Pak. Konkretnya keadilan itu apa? Yang Debbie rasakan, oh ini baru situasi adil kalau? Karena masa kecil aku direnggut. Masa muda pun nggak ada. Saya nggak tahu apa-apa loh, Pak. Identitas. Mami saya juga kayak gitu sama. Maaf, Pak. Kalau ada apa-apanya sama mami saya mau nguburkan dia di mana? Tapi ini masih beruntung ya. Debbie menemukan ibu kandungnya seperti itu. Ada kasus-kasus dulu di Timur Timur ya, trafficking itu mereka nggak menemukan. Tapi ada kemauan negara waktu itu melakukan reunifikasi dan sebagian dari mereka menemukan keluarganya. Kemauan negara untuk mereunifikasi itu? Iya, ditelusuri. Tombolnya di mana? Di negara, pemerintah. Di mana? Kementerian atau lembaga apa? Iya, waktu itu di Kemenko Polhukam ya. Kalau sekarang mungkin di Kemenko Hukum ya. Dalam kasus ini Iya, yang di bawah Pak Yusril bisa membentuk satu tim untuk reunifikasi. Mereka tidak harus mengajukan permohonan apapun? Enggak mesti. Sepenuhnya prakarsa dari situ? Iya, di tracking keluarganya.
Karena itu hak asasi yang paling mendasar juga. Nasab itu sangat mendasar karena identitas, dan itu ada dalam undang-undang juga mengenai dikaitkan dengan penculikan tadi ya, yang penghilangan tentang identitas diri ya, dalam undang-undang perlindungan anak juga ada. Nah itu salah satu yang bisa dijadikan juga rekomendasi untuk reunifikasi. Nah reunifikasi dasarnya adalah tracking ya, siapa sebetulnya keluarga mereka, dari mana datangnya dulu, dicari. Tidak mudah, memang tidak mudah. Dulu kasus anak Timur itu ada yang belasan tahun baru ketemu, dan mereka rata-rata sudah dewasa. Akhirnya bisa ketemu dengan keluarganya di Timor Leste sana setelah dipisahkan sekian puluh tahun. Ada, tapi juga ada yang nggak ketemu. Ya, tapi kan tetap negara menunjukkan ada satu upaya ya untuk menjalankan kewajiban. Itu kewajiban negara kan untuk reunifikasi itu. Bang, yang saya pahami dalam kasus sirkus ini adalah mereka kan dipisahkan dari keluarga, dari orang tua, bukan oleh negara kan ya, dari korporasi, diduga dari korporasi. Tapi bisa tidak mereka minta ganti rugi ke negara? Bisa. Alasannya begini, wahai negara, hidup kami terlunta-lunta, kalian tidak buka mata terhadap kami. Bisa? Bisa. Cuman memang di Indonesia kan itu belum pernah terjadi. Jadi kita harus berani untuk mengambil langkah-langkah yang progresif sehingga kemudian orang-orang yang menjadi korban ini itu betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara. Kalau nanti dari segi budgetnya segala macam, nggak bakalan lah, itu nggak bakalan mempengaruhi APBN kita yang 3.000-an triliun itu. Nggak bakalan. Jadi nggak usah khawatir para aparatur negara kita APBN akan terganggu kalau seandainya restitusi terhadap mereka itu kemudian diambil alih oleh negara ya, untuk kemudian diberikan. Dan negara punya kalkulatornya, punya hitung-hitungannya untuk menilai kerugian mereka itu berapa. Bisa. Nah, juga ada ketentuan misalnya restitusi itu yang melakukan negara, tapi diambil dari harta yang dimiliki oleh korporasi yang dianggap bersalah atau pihak yang dianggap bersalah. Itu bisa juga seperti itu. Nah, tentu itu harus ada proses peradilan kan, sehingga ketetapan peradilan lah yang kemudian memutuskan keputusan-keputusan yang tadi seperti kita katakan itu. Nah, seandainya akhirnya mereka duduk satu meja dan tercapailah apa yang diistilahkan sebagai penyelesaian secara kekeluargaan. Kedua belah pihak merasa puas. Haruskah kita panjang-panjangkan dengan membawa ke pidana, pertanggungjawaban korporasi? Haruskah sampai ke sana? Atau ya udah selesai kok, mau diapakan lagi? Iya, memang itu bisa jadi korban sudah merasa itu selesai kan. Tapi dalam arti penyelesaian yang tuntas ya, dari sisi hak asasi manusia, dari sisi hukum kan tidak memadai itu ya. Jadi menurut Bang Taufan tetap mekanisme yang selain itu tetap harus digerakkan. Tapi memang aspirasi mereka, suara mereka harus menjadi pertimbangan terdepan. Jangan kita ini macam-macam, tapi kemudian aspirasi mereka, kemauan mereka justru kita dibelakangkan gitu. Mereka harus menjadi orang yang terdepan untuk memberikan arahan apa sebetulnya yang penyelesaian yang paling terbaik, gitu seperti itu. Tapi juga mereka harus dijelaskan bahwa hukum itu begini, seperti itu ya. Jangan nanti bertentangan antara kehendak mereka sebagai survivor ya, korban ya, dengan sistem hukum yang berlaku seperti itu. Sesaat lagi saya akan bertanya ke Bang Taufan, pertanyaan terakhir tentang secara taktis apa yang harus mereka lakukan. Saya akan tanya ke situ. Tapi saya kembali dulu ke Debbie. Seburuk-buruknya manusia, saya yakini pasti punya sisi baik juga, walaupun kecil. Masa dari sosok Jansen, Frans, dan Tony tidak ada kebaikan walaupun sedikit pun yang Debbie bisa ingat? Ya kebaikannya cuma karena ngerawat kita. Bagus dong. Merawat. Bagusnya dari mana? Justru itu yang saya tanya. Ada tidak ingatan Debbie tentang sosok Jansen, Frans, dan Tony yang sudah merawat? Ada tidak ingatan kebaikan mereka? Ibu Butet? Ibu Butet waktu masuk rumah sakit Immanuel yang membiayai siapa? Oh, dari pihak mereka. Dari pihak mereka itu siapa? Iya, pihak Jansen. Oci. Ya, Oci. Bisa tidak itu disebut sebagai kebaikan mereka? Kepedulian mereka pada pemain sirkus? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan mereka baik dengan kita, memanfaatkan kita. Kan mereka pakai tenaga saya untuk main sirkus. Tapi mereka tidak memberikan saya kenyamanan. Hanya rasa takut dan apa.
Dan saya juga mau memberikan yang Tony Sumampau katakan di Tempo apa di mana, Kak? Di Metro. Metro. Dia bilang saya liar. Kalau saya bisa liar, yang mendidik saya siapa? Dan mereka itu siapa? Saya tidak mau banyak bicara, karena kan sekarang saya keluar dari sana dengan berjalannya waktu. Saya lebih mengerti ya tentang hukum apa, nanti saya salah bicara, saya ada masalah lagi. Dan juga saya pun menjadi pintar. Saya mendidik anak saya yang kecil untuk sekolah formal di luar. Bersama teman-teman, akhirnya saya mengerti tentang sedikit enggaknya. Cuman saya hanya mau ngomong, kalau dia berkata saya liar, yang ngambil saya siapa? Yang mendidik saya siapa? Kelakuan mereka seperti apa? Itu aja. Cuman saya sangat berterima kasih pada masalah ini. Baik Bang Reza, netizen semua mengangkat masalah ini yang menyuarakan. Dan saya juga minta tolong sangat berterima kasih kalau pemerintah mendukung kami untuk menyelesaikan masalah ini juga. Pemerintah sudah mendukung? Ya saya nggak tahu, dengan saya ke Menhan apa kemana, itu kan berarti salah satunya mendengarkan saran kita, apa yang kita ada di hati kita gitu. Itu saya banyak terima kasih sekali. Tapi kalau untuk mereka, diri mereka itu siapa? Udah cukup itu aja. Saya tidak banyak ngomong. Bermaaf-maafan setuju tidak, Debbie? Sebetulnya untuk hati tidak, sebetulnya saya. Tidak. Mereka terlalu jahat dengan kita. Dengan terjadinya masalah begini aja, banyak perkataan yang mereka bohong untuk diri kita. Mereka tidak menyadari berarti kalau mereka itu salah. Memperlakukan kita seperti itu. Ibu Butet pernah mendoakan mereka? Tidak, biar Allah yang balas. Allah Maha is the best, tahu, Maha baik. Biar Allah yang balas semuanya. Debbie? Secara konkret apa yang Debbie inginkan? Saya dengar tadi Debbie ingin keadilan. Secara konkret, andaikan Debbie bisa bersuara ke Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony, kameranya yang mana? Coba Debbie lihat kamera itu. Debbie bebas, mau bicara apa? Anggaplah Debbie sedang berbicara langsung dengan Oci, dengan Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony. Itu kameranya. Oh, tolong untuk mami saya dan teman-temannya. Di mana usulnya? Terus kalau kami semua nggak minta tolong sama Om, sama Tante, terus kita mau minta tolong sama siapa? Kita nggak punya siapa-siapa. Ada apa-apanya mami saya sama teman-temannya, kita harus kemana? Kita harus kemana? Bagaimana jawabannya? Ya, tadi saya katakan, pertama Komnas HAM harus segera membentuk tim investigasi. Ya. Kemudian setelah itu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang kaitannya dengan pidana, non-pidana, maupun dengan administrasi negara. Nah sekarang saya lihat juga Kemenham ya sudah turun tangan. Kemenham juga harus mengambil langkah-langkah untuk juga memeriksa ya. Apakah misalnya masih berlangsung? Karena saya dengar ada museum misalnya. Masih berlangsung nggak peristiwa itu? Jangan-jangan ya dia modifikasi dalam bentuk yang lain. Tapi sebetulnya jangan hanya lihat eksploitasi kekerasannya, tapi juga bahwa ada sekelompok anak masih bayi, masih umur 2 tahun, diambil, dipisahkan dari keluarganya, hilang identitasnya. Itu juga pelanggaran serius. Itu apakah masih terjadi peristiwa seperti itu? Saya kira harus ditelusuri dan penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga harus segera melakukan tindakan. Kaji ulang tuh SP3 yang lalu. Karena saya kira saya nggak masuk di akal sehat saya kok bisa keluar SP3. Kalau hanya dilihat mungkin ini soal visum nggak terjadi itu kan soal pembuktian ya. Tapi kan ada hal-hal yang lebih mendasar dari itu. Bahwa saat terjadi satu praktek tindak pidana yang berlapis-lapis kepada sekelompok anak manusia dalam hal ini warga negara kita di negeri kita sendiri yang kemudian memberikan satu nama baik, keuntungan besar kepada satu korporasi tertentu.
Itu kan luar biasa menurut saya kejahatan ini. Terakhir, pertanyaan saya untuk Bang Taufan. Mudah-mudahan tidak dijawab klise. Dengan komposisi menteri dan kepala lembaga negara seperti sekarang ini, seberapa jauh kira-kira masalah ini akan selesai? Saya tetap percaya bahwa kekuatan masyarakat sipil, apakah kekuatan masyarakat sipil seperti media, ya, tokoh-tokoh di luar dari negara, ya, mau memberikan tekanan lebih kuat kepada pemerintah atau tidak. Kalau kita bisa memberikan tekanan lebih kuat, terutama media, saya yakin aparatur negara, kementerian akan mengambil satu tindakan. Tapi kalau kita mungkin 1 bulan, 2 bulan setelah ini berhenti mengkampanyekan ini, membantu saudara-saudara kita ini untuk memperjuangkan hak-haknya, maka itu juga akan tidak menjadi. Jadi suara dari masyarakat itu penting sekali. Baik. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, periode 2017-2022, Ibu Butet dan Debbie, mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Terima kasih sudah datang ke Madilog. Sama-sama.